Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Mandavani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bias kognitif dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun profesional. Proses ini melibatkan penilaian informasi dan evaluasi berbagai alternatif untuk menentukan pilihan terbaik yang sesuai dengan tujuan individu atau organisasi. Sementara itu, bias kognitif menurut penelitian oleh Tversky dan Kahneman pada tahun 1974, bias kognitif adalah kecenderungan manusia untuk menggunakan aturan-aturan heuristik yang sederhana dalam pengambilan keputusan, yang kadang-kadang dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat atau tidak rasional. Jenis-jenis bias kognitif yang sering muncul dalam proses pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, overconfidence bias. Overconfidence bias merujuk pada kecenderungan individu untuk terlalu percaya diri pada kemampuan, pengetahuan, dan penilaian mereka sendiri. Yang kedua adalah anchoring bias. Bias ini merujuk pada kecenderungan individu untuk terlalu bergantung pada informasi awal atau angka acuan, yaitu anchor, dalam membuat penilaian atau keputusan, meskipun informasi atau faktor-faktor lain yang relevan tersedia. Dan yang ketiga yaitu framing bias. Framing bias adalah salah satu jenis bias kognitif yang merujuk pada kecenderungan individu untuk membuat keputusan yang berbeda tergantung pada cara informasi disajikan. Dampak dari bias kognitif terhadap kualitas keputusan yang diambil. Bias kognitif dapat menyebabkan individu atau kelompok membuat keputusan yang tidak optimal karena mereka mengabaikan data atau alternatif yang relevan. Dampak bias kognitif dalam pengambilan keputusan bisa sangat signifikan dan berpotensi merugikan karena akan mempengaruhi hasil dan kualitas keputusan dalam berbagai konteks, baik dalam skala individu maupun organisasi. Adapun strategi yang digunakan untuk meminimalkan pengaruh bias kognitif dalam proses pengambilan keputusan, yaitu organisasi atau individu harus memahami visi misi dan tujuan pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil sejalan dengan keinginan. Organisasi atau individu harus mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai risiko ketidakpastian keputusan yang akan dihadapi serta mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi dengan cermat. Kesimpulan dari materi ini secara keseluruhan adalah kesadaran akan bias kognitif dan penerapan strategi yang efektif dalam pengambilan keputusan akan membantu menciptakan dan memberikan proses pengambilan keputusan yang lebih rasional, objektif, dan menguntungkan.